menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Anang Ahmad Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan kedua primer pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang Ahmad Latif dengan pidana penjara selama 18 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan. 4. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Atau apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti dalam lampiran 1 surat tuntutan ini nomor urut L1 sampai dengan nomor urut L19.4 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 1 surat tuntutan ini nomor urut A1 sampai dengan nomor urut CF.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 10.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 11.1 sampai dengan nomor urut 11.16 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 12.1 sampai dengan nomor urut 13.11 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 14.1 sampai dengan nomor urut 14.23 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 15.1 sampai dengan nomor urut 21.27 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 22.1 sampai dengan nomor urut 22.9 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 2 surat tuntutan ini nomor urut 23.1 sampai dengan 44.2 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joni Geral Plate. Barang bukti dalam lampiran
2 surat tuntutan ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 17.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Johnny Gerat Plate. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 1.17 dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 1.18 sampai dengan 1.28 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 1.29 sampai dengan 1.29 kami ulangi dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 1.30 sampai dengan 1.32 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 2.1 sampai dengan 2.2 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Feryadi Mirza. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 3 dipergunakan dalam perkara atas nama Windy Purnama. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 6 dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 7.1 sampai dengan 8.4 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Elvano Hatorangan. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 9 dipergunakan dalam perkara atas nama Jimmy Setiawan. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 10.1 dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 surat tuntutan ini nomor urut 11.1 sampai dengan 11.3 dirampas untuk negara. Barang bukti dalam lampiran 3 nomor urut 12.1 sampai dengan nomor urut 12.2 dipergunakan dalam perkara atas nama Jimmy Setiawan. 6. Menghukum terdakwa Anang Ahmad Latif membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 25 Oktober 2023, penuntut umum ditandatangani. Lanjut, Pak Johnny Gerat Plate, silakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan surat tuntutan pidana nomor register perkara PDS 24-MDD1.14-FT.1.06-2023. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 KUHP, kami penuntut umum akan menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa Johnny Gerat Plate sebagaimana identitas lengkap sesuai dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa di muka persidangan yang mulia ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Johnny Gerat Plate memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Johnny Gerat Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerat Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan.
pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 17.848.308.000 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 berkas perkara ini, yakni nomor urut 1.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 berkas perkara ini nomor urut 1A dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 3. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif, yakni nomor urut 1.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 4. Barang bukti dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif, yaitu nomor urut 12.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 5. Barang bukti terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif, yakni nomor urut 15.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Yohan Suryanto. Barang bukti terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa nomor urut 23.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. 7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran berkas perkara atas nama terdakwa nomor urut 1.1 nomor urut 17.1 dipergunakan dalam perkara atas nama Yohan Suryanto. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara terdakwa nomor urut 1.1 dipergunakan atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Johnny Gerald Plate, yakni nomor urut 2.1, nomor urut 2.7, nomor urut 2.15, nomor urut 2.17, nomor urut 2.19, nomor urut 2.24, nomor urut 2.25, nomor urut 2.28, nomor urut 2.29, nomor urut 2.31, nomor urut 2.34, nomor urut 2.35, nomor urut 2.36 dikembalikan kepada Ati Pirihantini. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni nomor urut 2.4, nomor urut 2.13, nomor urut 2.14, nomor urut 2.16, nomor urut 2.18, nomor urut 2.20, nomor urut 2.23, nomor urut 2.26, nomor urut 2.27, nomor urut 2.30, nomor urut 2.32, dan nomor urut 2.33 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran berkas perkara atas nama terdakwa, yakni nomor urut 3.1, nomor urut 3.6, nomor urut 3.8, nomor urut 3.17, dan nomor urut 3.18 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 atas nama terdakwa Johnny Gerald Plate, yaitu nomor urut 3.7, nomor urut 3.12, nomor urut 3.19, dan nomor urut 3.20 dikembalikan kepada Happy Endah Palupi. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni nomor urut 3.13, nomor urut 3.14, nomor urut 3.15, dan nomor urut 3.16 dirampas untuk negara. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa Johnny Gerald Plate, yakni nomor urut 4.1 sampai dengan nomor urut 4.15 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti dalam lampiran 2 berkas terdakwa atas nama terdakwa, yakni nomor urut 5.1 sampai dengan nomor urut 5.16 dikembalikan kepada Maria Anaswarni SH. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni nomor urut 6.1 sampai dengan nomor urut 6.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto. Barang bukti dalam lampiran 2, yakni nomor urut 1 dikembalikan kepada
Ahmad Desi Mulyanuddin. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni untuk nomor urut 1 dikembalikan kepada Andi Wantoro. Barang bukti sebagaimana dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni untuk nomor urut 3 dikembalikan kepada Fasrin Sumantri. Barang bukti sebagaimana dalam lampiran 3 berkas perkara atas nama terdakwa, yakni untuk nomor 4 dikembalikan kepada Sensilaus Dore. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 5.1 dikembalikan kepada Ati Prihatini. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 6 dikembalikan kepada Sunaryo. Barang bukti yang terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 7 dikembalikan kepada Litwina S. Putri Daideda. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 untuk nomor urut 8 dikembalikan kepada Litwina S. Putri Daideda. Barang bukti dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 9.1 dikembalikan kepada Maria Anaswarni Esa. Barang bukti dalam lampiran 2 berkas perkara atas nama terdakwa untuk nomor urut 10 dikembalikan kepada Bambang Supriyanto. Barang bukti dalam lampiran 2 nomor urut 11.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Johan Suryanto. Barang bukti dalam lampiran 2 untuk nomor urut 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 dirampas untuk negara. 5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Penuntut umum ditandatangani. Lanjut, Pak Johan Suryanto, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara PDS 18-M.1/14-FT1-14-05/2023. Aziz Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Kami penuntut umum dengan perhatikan hasil pemeriksaan sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dr. Johan Suryanto. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dr. Johan Suryanto memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Dr. Johan Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Dr. Johan Suryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp399.992.400 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 tahun, paling lama dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut. 1. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 berkas perkara ini berupa dokumen nomor urut 1.1 dipergunakan, nomor urut Romawi 1.1 sampai dengan nomor urut Romawi 69.4
dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 2. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut A.1 sampai dengan nomor urut CF.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 3. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 10.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 4. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 12.1 sampai dengan nomor 13.11 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam lampiran berkas perkara ini nomor urut 15.1 sampai dengan nomor urut 21.27 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 6. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 23.1 sampai dengan nomor urut 44.2 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 17.1 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 1.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 9. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 2.4 sampai dengan nomor urut 2.6, nomor urut 2.13 sampai dengan nomor urut 2.14, nomor urut 2.16, nomor urut 2.18, nomor urut 2.20, 2.26 sampai dengan nomor urut 2.27, nomor urut 2.30, nomor urut 2.32 sampai dengan nomor urut 2.33 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 3.1 sampai dengan nomor urut 3.6. Kemudian nomor urut 3.8 sampai dengan nomor urut 3.11. Kemudian nomor urut 3.17 sampai dengan nomor urut 3.18 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 11. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 berkas perkara nomor urut 4.1 sampai dengan nomor urut 4.15 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 12. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 6.1 sampai dengan nomor urut 6.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini nomor urut 11.1 sampai dengan nomor urut 11.3 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. 14. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran berkas perkara ini nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 1.8 tetap terlampir dalam berkas perkara. 15. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini berupa uang, yakni nomor urut 1 berupa uang pecahan rupiah senilai 1.007.963.375 rupiah dirampas untuk negara. Nomor urut 2 berupa uang pecahan rupiah senilai 213.748.794 rupiah dirampas untuk negara dengan ketentuan untuk sejumlah uang sebesar 53.608.400 rupiah diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Yohan Suryanto. 6. Menghukum terdakwa Dr. Yohan Suryanto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu 25 Oktober 2023 penuntut umum ditandatangani.